Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di Facebook Buya Sony maupun di Facebook Al-Hidayah dimanapun Anda berada, kita ngaji sampai jam 8:15 insya Allah, yang dimana kajian setiap minggu pagi di Pondok Pesantren Darul Hidayah tetap berjalan, tetapi hanya khusus untuk santri dan beberapa tetangga. Sebelum ngaji, masalah corona ini kalau bisa semua pegang amalan batiniah. Ada amalan-amalan batin yang mudah dilaksanakan dan sudah diamalkan oleh salaf-salaf kita dan tidak menambah durasi waktu yang terlalu panjang. Ya, di antaranya dibuat santri saya tambahkan 2 wajib hukumnya dan ustadz. 1, ini budiahnya siapa, Ustadz Ali ya? Iya, wajib membaca kunut nazilah setiap sholat 5 waktu. Ya, membaca kunut nazilah sholat 5 waktu. Terus kemudian cara bacanya kalau duhur sama asar gimana? Dikeraskan imamnya nggak apa-apa, karena itu isinya doa. Habib Ali Masyhur itu kalau membaca kunut nazilah duhur sama asar dibaca keras. Habib Ali Masyhur tahu ya, kakaknya Habib Soleh, kakaknya Habib Umar bin Hafid Tarim Hadramaut Yaman. Beliau mufti Tarim di Hadramaut Yaman, Habib Ali Masyhur. Ini fotonya ada di kantornya Buya. Kunut nazilah dibaca setiap sholat 5 waktu. Ya. 1. Yang kedua, amalan yang mudah lagi dan diamalkan oleh salaf-salaf kita. Kunut nazilah jelas itu langsung dari Rasulullah. Nanti teksnya bebas. Kalau mau teksnya Habib Umar bin Hafid nanti minta sama Gusari Ustadz Ali. Ya, kalau mau nyusun teks sendiri silahkan, yang tersebar di medsos juga banyak, kunut dari beberapa ulama-ulama juga banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diamalkan oleh salaf-salaf kita, ini juga diamalkan di Pondok Pesantren Sidogiri, diamalkan itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada juga di dalam Fathul Mu'in, yaitu setiap sholat sunnah fajr atau sholat sunnah qobliyah, surat yang dibaca sesudah suratul fatihah, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam taro. Semua adik-adik ya diinget ya, sholat sunnah fajr rakaat pertama baca alam nasrah. Saya ngantuk digugah, ya saya ngantuk digugah. Santri itu memang wajib ngantuk. Ya, santri wajib ngantuk. Nek ngantuk goro-goro melek tenan ya ora apa-apa, tapi nek ngantukan kuwi bahaya. Ya, sing ngantuk langsung sebelah digugah. Saya ulang, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada di dalam Fathul Mu'in ada, dan diamalkan oleh salaf-salaf kita. Di antaranya kemarin juga di-share oleh Pondok Pesantren Sidogiri, di-share oleh Mas Nawawi, yaitu setiap ini penolak balak, Pak. Jadi pada saat terjadi balak, bencana, ini bisa menolak balak dan diamalkan oleh salaf-salaf dari sejak zaman dulu. Jadi Imam Ghazali itu lahir tahun 450 Hijriah. Sekarang tahun 1400 berapa? 41. Nah, sudah hampir 1000 tahun ini amalan. Ya, Imam Ghazali. Rakaat pertama salat sunnah fajr, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam taro, surah Al-Fil. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Gampang toh, tambah toh. Nah, alhamdulillah. Dan yang ketiga ini sudah diamalkan di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Jadi kunut nazilah dari Rasulullah, terus kemudian dari salaf-salaf kita, ditambah alam nasrah, alam taro pada saat salat sunnah fajr atau qobliyah subuh. Jadi salat sunnah yang dilaksanakan sudah masuk waktu subuh tapi sebelum subuh, namanya salat sunnah fajr. Kalau sebelum masuk waktu subuh bukan sholat sunnah fajar tapi masih qiyamul lail, masih sholat malam. Kemudian yang ketiga baca li khamsatun setiap ba'dal sholat. Itu kalau bisa dibaca sudah sholat wajib aja Ustaz. Dikir yang lain dikurangi sampai wabahnya berhenti sih. Itu kalau bisa dibaca 11 kali. Dibaca. Terus saja terus sholat 5 waktu Ustaz Ali. Dibacanya agak cepat, itu cuma berapa menit toh?
Ini bapak teksnya akan banyak itu. Ya, cara bacanya santri gimana cara bacanya mungkin iramanya beda dengan saya. Ya, li khamsatun itu paling cuman berapa menit, 1 menit dibaca cepat. Bacanya yang cepat aja Ustaz. Dibaca setiap ba'da salat itu 11 kali. Yang diamalkan ijazah dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Lirboyo juga diamalkan Ustaz Ma'ruf ya. Di pondok-pondok salaf kita juga diamalkan. Terus kemudian itu yang pendek-pendek dan yang tidak terlalu menambah waktu. Nanti kemudian ada waktu-waktu khusus baca Rotibul Haddad, ada waktu khusus baca Burdah, baca lain-lain. Pokok semua umat Islam kalau mengetuk pintu langit, ya toh, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bencana apapun yang ada di muka bumi, kalau kita bergerak bersama-sama, insya Allah akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dongo kura kobul, dongone santri sing kobul, dongone santri kobul, dongone Habib sing kobul, kan begitu kalau kita bergerak bersama-sama. Amin. Sudah, sekarang ngaji. Kita akan membahas pada kesempatan pagi hari ini, membahas tentang bab mahram. Ya, ini dipahami betul untuk para santri. Nah, Ustadz jane wis paham, cuman jelaskannya kadang urung jelas. Jadi pada saat kita debat dengan orang-orang di luar kita, itu definisi mahram ini masih agak ribet. Jadi ana wong singgulan karo bojo, terus kemudian aku ora batal. Sebab apa? Lah muhrim, kan begitu. Ya, ini muhrim, berarti ora batal. Ini kita jelaskan nanti insya Allah secara detail. Kalau nggak nyandak, nggak rampung ya nanti dijelaskan minggu depan insya Allah. Tapi saya usahakan ini selesai 1 kali kajian tuntas. Muhrim itu artinya orang yang pakai pakaian ihram, dan muhrim. Di Indonesia kan terjadi bahasa salah kaprah, bukan muhrimnya. Nah, muhrim itu orang pakai pakaian ihram. Yang betul adalah mahram. Apa itu mahram? Orang yang haram dinikah. Ya, muhrim adalah orang pakai pakaian ihram, haji, umroh. Ya, Ustaz Makrus ini sudah pernah. Ya, yang lain juga sudah pernah. Ini saya atau Gus Ari ini besok Ramadan harusnya jadwalnya berangkat, tapi ini belum tahu berangkat apa enggak. Ya Gus Ari untuk mangacik ngenteni di bojo ya lo ya. Maka taruh bojone ya. Tapi bojone kon bayar dhewe wae. Bojone kon bayar dhewe ben. Ya lo ya. Ya toh. Arab nikah ya ora entuk resepsi piye terusan. Padahal ki penting. Ya toh. Bisa dibubarkan polisi. Pokoknya yang penting halal menurut Ustaz Makrus ya. Lagi penting kok dibahas ini. Oke, muhrim orang pakai pakaian ihram. Mahram adalah orang yang haram dinikah. Orang yang haram dinikah itu dibagi menjadi 2. Ya. Jadi kedudukan orang lawan jenis itu ada 3. 1 mahram, ya kan? Yang kedua namanya ajnabi. Mahram dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya mahram mu'abbad. Apa itu mahram mu'abbad? Yaitu wanita yang haram dinikahi selama-lamanya dikarenakan 3 sebab. Ya, saya ulang. Kedudukan lawan jenis itu ada 3. 1 mahram mu'abbad. Kalau dibagi 2, mahram sama ajnabi. Ajnabi itu orang lain. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Kalau ajnabi orang lain, berarti halal dinikah. Kemudian mahram dibagi 2, mahram mu'abbad dengan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah orang yang haram dinikah dikarenakan 3 sebab. Ya, kalau yang nulisnya belum selesai, silahkan ditulis ulang. 1 dikarenakan nasab, kedua dikarenakan satu susuan, yang ketiga dikarenakan pernikahan. Kalau mahram mu'aqqad adalah orang yang haram dinikahi dalam keadaan tertentu. Kalau keadaannya sudah hilang, maka berubah menjadi ajnabi, berubah menjadi orang yang halal dinikah. Nanti penting untuk debat dengan orang-orang di luar kita. Sebab orang di luar kita mengatakan senggolan karo bojo itu tidak batal. Maka definisi
mahram ini harus dipahami oleh santri dan sangat detail. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mahram mu'abbad, orang yang haram dinikahi selama-lamanya dikarenakan 3 sebab. Yang pertama dikarenakan faktor nasab atau faktor keturunan. Nanti dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhir, panjang ayatnya. Ya, ada 7 mahram mu'abbad lewat jalur nasab atau lewat jalur keturunan, ada 7. Dalilnya surah An-Nisa ayat 23. Yang pertama, ummahatukum yaitu ibu-ibumu sampai ke atas, ibu ke atas. Jadi nanti kalau mahram mu'abbad ini disentuh nggak batal, ya dikasih garis besar lagi, ya garis besar benang merahnya. Mahram mu'abbad orang yang haram dinikahi selama-lamanya, kalau kita sentuh lamastum kulit, ketemu kulit, maka hukumnya tidak membatalkan wudhu. Ya. Satu yaitu ibu ke atas. Jadi anak itu menyentuh ibunya tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena ibu itu mahram mu'abbad. Selamanya ibu itu nggak boleh dinikahi. Selamanya anak nggak boleh menikahi neneknya. Ya umpama ya toh awet nom ya toh bayi umur swidak tapi wajahnya 18. Umpama terawat tok gitu, terawat. Wong Sukoharjo rata-rata umur 20 wajah 40. Sedih aku. Enggak tahu. Jadi nek corona niku ciri-cirine napa, Pak? Napa? Panas, terus kemudian apa mulai pilek, watuk, gitu, demam. Kuwi rasa ngenteni corona. Angger bar diseneni bojone, ya toh, terus dompete gak ono isine, anake nakal. Wis watuk, panas, pilek, demam. Saat makro sih. Kalau usah ngenteni corona. Ciri-ciri itu sudah. Lho kok awakku watuk panas bar diseneni bojone apa ora? Dompete delok sik dompete kosong, bar iki seneni bojone, wong lanang niku seneni sing wedok teng greges, Pak. Saestu niku. Betul Pak nggih, Pak sing mburi. Wong wedok seneni wong lanang ya biasa, sunatullah begitu kok. Wong lanang kan pemimpin. Bon, niku nomor setunggal, ibu ke atas. Ini tinggal balik ya, kalau adik-adik nanti banat, adik-adik yang perempuan tinggal balik, berarti bapak ke atas, tinggal balik saja. Jadi kalau di Al-Quran yang dibahas adalah posisi sebagai laki-laki. Kemudian yang kedua, wabanatukum, anak-anakmu yang perempuan ke bawah, anak wedok, putu wedok, terus buyut wedok dan lain-lain sebagainya. Saya tak ingat ke sini, nggak mungkin zaman sekarang wong nikahi dengan usia yang berbeda. Ternyata banyak ya. 18 tahun menikahi untuk 90 tahun. Aneh ya, aneh itu. Masa usah selamat kalah kan loh. Aku bingung aku. Kapan tuh ada kebetulan namanya Selamat tuh di Madura kalau nggak salah. Selamat 16 tahun menikahi wanita 63 tahun. Tak pikir Selamat, oh ternyata bukan. Apa wis renek liyane apa piye. Kagak usah Selamat tak gojloki usatiane do kegembiraan, gembira. Jadi kesedihan Ustaz Selamat kebahagiaan buat ustaz-ustaz yang lain. Ini mau ngikon lah. Ya, agar pengajian minggu lagi mesti wetenge mules. Oh no. Ya, jadi ini bukan nggak masuk akal, masuk akal di zaman sekarang 16 tahun nikah umur entuk swidak telu. Buat saya nggak masuk akal. Cuma ini betul-betul terjadi. Kalau di Indonesia menikahi ibunya ya malin kondang. Nah, itu kan sejarahnya ada. Menikahi ibunya terjadi. Yeah. Kemudian yang ketiga, wa akhawatukum, saudara-saudaramu yang perempuan, adiknya, kakaknya yang perempuan. Kakak adik disenggol nggak batal. Sampai kapan itu? Ya selama-lamanya. Ya kan? Selama-lamanya. Kenapa? Karena menikahi kakak, menikahi adik itu mu'abbad, selama-lamanya nggak boleh. Menikahi ibu selama-lamanya nggak boleh. Menikahi anak selama-lamanya nggak boleh. Makanya namanya nggak bolehnya mu'abbad, selama-lamanya. Yang mu'abbad, yang selama-lamanya disentuh tidak membatalkan wudhu.
Selajengipun nomor 3 ya, adik-adik. Wa ammatukum. Kemudian yang nomor 4, saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Bule, bude, apa? Ya bule bude tok. Nek wong mriki nggih bule bude ya. Jawa Timur apa to? Tante. Ah, sing rondok kota ya. Sukoharjo urung pati pantes tante. Om ya, kira rondok kota, Solo Baru Sukoharjo. Bularejo kurang pas. Ya, bule, bude atau om atau tante ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, yang nomor 5. Wa khalatukum, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Tadi saudara-saudara ayahmu, bule bude dari jalur ayah. Kemudian yang selanjutnya bule bude dari jalur ibu. Dah ditulis ya. Kemudian nomor 6, wa banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ponaan dari dulur lanang. Ya, namanya keponakan dari kakak kita yang laki-laki, keponakan juga dari adik kita yang laki-laki. Jadi kalau kita punya ponaan, itu salaman tidak membatalkan wudhu, ya kan? Diboncengke berdua ya nggak apa-apa. Itu kalau keponakan. Kemudian yang ketujuh, wabanatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, keponakan dari jalur saudara perempuan. Saya punya adik perempuan, saya punya kakak perempuan, maka anaknya saya sentuh tidak batal. Ya, ada 7. Sudah tercatat semua, adik? 1, ibu ke atas. 2, anak perempuan ke bawah. Yang ketiga, saudara-saudara perempuan, kakak adik. Yang nomor 4 yaitu saudara-saudara ayahmu yang perempuan, bulik budi. Kemudian yang nomor 5, saudara-saudara ibumu yang perempuan, sama bulik budi. Ya, dari jalur kakak laki-laki maupun dari jalur apa namanya? Bapak dan dari jalur ibu. Kemudian nomor 6 dan nomor 7 yaitu keponakan dari jalur saudara laki-laki dan dari jalur saudara perempuan. Ya, diringkas jadi ibu ke atas, anak ke bawah, kemudian bulik budi dari jalur ayah ibu, kemudian keponakan dari jalur kakak perempuan maupun kakak laki-laki, kemudian saudara perempuan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu mahram mu'abbad, orang yang haram dinikahi selama-lamanya dari jalur satu susuan. Dari jalur satu susuan. Dawuhipun baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalilnya sahih rawahul Imam Bukhari wa rawahul Imam Muslim, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Mahram mu'abbad dari jalur susuan sama dengan dari jalur nasab. Jadi kalau jalur nasab ada 7, jalur susuan sama juga ada 7. Ya. Jalur nasab ada 7, jalur susuan ada 7. Jadi hukum ibu susuan mirip seperti ibu kandung. Ya sama. Nomor 1, ibunya ke atas, ibu susuannya ke atas nggak boleh. Ya kan? Terus kemudian siapa lagi? Anak yang satu susuan juga nggak boleh. Berarti kalau kita pernah menyusu kepada ibu yang sama, ya misalkan Ustadzah Waroh sama Ustadz Slamet misal, pernah menyusu kepada ibu yang sama, menikahi nggak boleh. Dinikahi nggak boleh. Boncengan berdua nggak apa-apa Ustadz, halal. Itu kalau satu susuan. Ya, tapi kalau nggak satu susuan, dinikahi boleh. Ya saya cek kan nggak satu susuan, maka menikah boleh. Kapanpun boleh, ojo dhisik Gusari ya, awas dhisik Gusari. Dulu kesepakatannya kalau duluan Gusari mau jalan di lantai 4 Pak, melaku ya terus meleset sikile, tapi digawe ra sengaja nang sekolah lantai 4. Aja sengaja, Ustaz, sengaja bunuh diri namanya, dosa. Ora sengaja kan yae ra apa-apa. Yae lho ya. Terus kemudian ya saudara perempuan susuan, ibu susuan, kemudian bulik bude,
yang satu dengan jalur dari ibu susuan, buliknya budenya dan seterusnya, pembahasannya sama dengan jalur nasab ada 7 ya, pembahasannya sama. Yang jadi masalah yang dimaksud ibu susuan itu gimana? Ada syaratnya, nanti bisa dibuka di dalam Fathul Mu'in, itu syaratnya ada 5. Satu syaratnya bayinya berumur kurang dari 2 tahun, kalendernya kalender hijriah. Jadi besok kalau punya anak kecil itu wajib kudu ngerti anaknya kalendernya kalender hijriah ya, kurang dari 2 tahun. Itu nanti untuk membahas satu masalah susuan, yang kedua nanti ada juga najis mukhafafah. Itu syaratnya kalau bayi laki-laki itu belum minum selain asinya, itu kencingnya najisnya paling ringan. Itu nek bayinya laki-laki. Nek bayinya wedok langsung sedang. Yae ngono yae ya. Pipisnya perempuan yae lebih ganas daripada pipisnya anak laki-laki. Lah yo lebih kuat. Lah buktinya kayak ngono ya Ustaz ya. Nek bayi perempuan itu najisnya langsung najis sedang. Ya kan, bersihkannya harus baunya hilang, warnanya hilang dan lain-lain. Tapi kalau bayi laki-laki kurang dari 2 tahun pipisnya asal belum makan yang lain ya, cukup di pure ngoten tok sudah suci. Berarti ya pipisnya perempuan itu lebih dahsyat dibandingkan dengan pipisnya bayi laki-laki. Wallahu alam itu. Apa dibalik itu semua wallahu alam. Ya, syaratnya nomor 1 bayinya berumur kurang dari 2 tahun. Jadi kalau ada bayi menyusu umur 17 tahun itu pembahasannya beda ya. Jenengan aja guyu sih. Anak itu kalau kita pergi ke dokter, pembahasan anak itu usianya kurang dari 18 tahun. Itu masuknya di dokter anak, Pak. Nah, dokter anak itu sampai usia 18 tahun. Jadi kalau ada bayi menyusu umurnya di atas 2 tahun kalender hijriah sudah bukan bayi susuan. Nah ini Pak, kita hidup di Indonesia ini agak repot. Makanya kalau bisa itu menikahi, jangan menikahi tetangganya. Sebab di zaman dulu Pak, ya mungkin jenengan yang usia 50-an itu banyak Pak, asi ibunya nggak keluar terus kemudian disusuki sama tetangganya. Itu kuatah di Solo Raya ini kata leben aman atau nikah sing adoh. Misalnya Solo Baru untuk Gemolong ini kan ada. Ya saya Lumajang, Pasuruan itu adoh, lumayan jauh lah. Itu kemungkinan itu kok kita kecil gitu loh ya. Kemungkinan itu kita kecil. Kendal, wah kira jelas sih Kendal gak jelas sih. Gak jelas. Apa harus jadi Joko Selawase tadi adik-adik siklus kehidupan itu kan bayi, remaja, terus menikah, punya anak, punya cucu, punya buyut, mati. Itu kan siklus kehidupan yang indah. Jadi bayi dulu, terus remaja, ada masa remajanya, masa sekolah, masa dewasa, ya toh, menikah, terus punya anak, punya putu, punya buyut, mati. Kalau sing remaja, dewasa, mati. Aduh, sedih. Siklusnya kehidupan piye gitu. Ono sing apik jane siklusnya. Aduh tapi rasa tak omong. Ono guyon wae ya. Siklus kehidupan kan remaja, terus dewasa, menikah, punya anak, punya putu, tua, mati. Tapi pengen mengulang lagi, menikah lagi, terus punya anak lagi, punya putu lagi. Kok wis tua, menikah lagi. Tadi nom terus. Ya, sarannya Buya, semua santri Darul Hidayah yang laki-laki menikah istrinya satu saja. Setuju ya? Setuju. Santri perempuan kalau dinikahi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, saran Buya mau. Loh, bijaksana enggak? Diulang ya. Santri perempuan kalau dinikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat mau. Ya kan, kalau jadi istri pertama terus izin suaminya menikah lagi, izinkan. Kok meneng kabeh? Izinkan. Sarannya Buya santri laki-laki ya kan menikah satu saja.
Ya, gitu loh ya. Loh, bijaksana toh? Nah iya, menikah satu saja. Kok kemudian nanti menjalankan sunnah buat perempuan dinikah. Saya udah punya istri, saya nikah, mau? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kebudayaan ini harus diubah, ya, harus diubah. Apa ini bahas? Dah, nomor 1, nomor 2. Bayinya tadi menyusu kepada perempuan, yang perempuan tersebut yang keluar ASI-nya usia ibu susuannya minimal 9 tahun. Kalau belum 9 tahun berarti belum dianggap sebagai ibu susuan. Berarti ibunya harus sudah balik. Bukan balik, usia balik, usia minimal balik. Bukan harus sudah balik ya, usia minimal balik. Kalau wallahu alam itu keluar ASI-nya, Mbak mestinya ya keluar ASI-nya. Kalau mungkin habis melahirkan atau habis apa, ya pokoknya syarat minimal usianya 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun tidak bisa disebut ibu susuan. Nomor 2. Nomor 3. Ya, syaratnya adalah ibunya tersebut masih hidup. Loh, mungkin nggak ibunya mati? Mungkin. Ada anak menyusu kepada seorang ibu. Ibu pas melahirkan kemudian meninggal dunia. Padahal ASI-nya masih keluar. Terus kemudian ada anak yang lain, bayi yang lain disusukan kepada ibu yang meninggal dunia. Maka ini tidak bisa disebut ibu susuan. Nanti anaknya ibu yang meninggal dunia tidak menjadi jalur satu susuan. Jadi syarat yang ketiga, ibu yang menyusui harus masih hidup. Ini saya enggokkan sedikit. Subhanallah, ini salah satu kemuliaan wanita, yaitu kalau ada seorang wanita muslimah meninggal dalam keadaan melahirkan, itu menjadi syuhada akhirat. Ya, syuhada akhirat. Dimandikan biasa, disolatkan biasa, dikafani biasa, tapi meninggal dunia langsung disambut oleh malaikat jannah tempatnya. Nah, termasuk orang yang meninggal dalam kondisi wabah. Ya, dalam kondisi wabah seperti ini, itu dalam ilmu fikih mereka syuhada akhirat. Bisa jadi di dunia mereka seakan-akan di mata orang-orang atau masyarakat koyok dihinakan. Pripun Pak ora untuk menyolatkan keluarganya, langsung dari rumah sakit dibawa ke pemakaman. Nyolati ora entuk, ngopo-ngopo ora entuk, ngedusi ora entuk. Tapi dalam pandangan syariat, dalam pandangan Allah, orang tersebut mulia. Maka kita tidak boleh merendahkan orang yang meninggal kena penyakit wabah. Sebab mereka dalam pandangan Allah syuhada akhirat. Syuhada itu kan ada 3, ada syuhada dunia, ada syuhada akhirat, ada syuhada dunia akhirat. Ya, syuhada akhirat dan syuhada dunia akhirat ini mendapatkan pahala yang amat sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim, mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, dan terus diguyur rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga bi ghairi hisab insyaallah. Tapi ora usah ndonga kena corona, ora usah. Ya, kita masih pengen urip sing dawa, ya kan, manfaat, ya. Tapi nek kapi mati kapanpun insyaallah muga-muga husnul khatimah. Ya aja cepet-cepet, ya. Anakku sik cilik, ya. Bojoku sik ayu. Ya, wong sing paling sedih yae lho ya. Iki khusus bapak-bapak, adik-adik rasa ngrungokke. Wong sedih nek sek enom mati bojone ayu terus bojone dipek wong. Wah, kuwi nang kuburan sedih ya lho Ustaz. Bojone sek enom terus mati. Wah, sedih. Nang kuburan nanti waduh bojoku dipek wong. Malah sing nganteke nek sing ngepek kancane dhewe biadalah. Waduh, pengajian karo aku, ngajar nang pondok karo aku. Tak tinggal mati bojoku dipek. Wis sedih. Terus selanjutnya nomor berapa itu, Dik? Hah? Nomor 3. Selanjutnya nanti mau hilang malah. Oke, nomor 4. ASI yang diminum masuk sampai ke perut. Ya, misal minum kok kemudian keluar bayinya muntah. Setiap minum muntah, nggak bisa. Nggak bisa disebut ibu susuan. Ya, belum, harus masuk ke dalam perut, ASI-nya masuk ke dalam perut. Nomor 5 yang terakhir, yaitu minimal minumnya sebanyak 5 kali kenyang. 5 kali kenyang itu maksudnya bagaimana? Bayi tersebut
itu melepas sendiri. Nah, harta sebut ke apa aku rapenak. Melepas sendiri asinya. Ya, jadi dilepas sendiri. Jadi nanti ini kalau mau ini ya ahli fikih itu nyeneng ke tenan. Ahli fikih itu nyeneng ke tenan. Jadi nanti kalau ada keadaan tertentu, ibu-ibu ke ahli fikih, cah pondok pesantren terpaksa harus menyusui anak tetangganya. Caranya bagaimana? Pokoknya urung rampung pedot. Ya kan? Kenapa? Karena syaratnya itu harus 5 kali kenyang. Ini loh pentingnya ngaji fikih. Supaya nanti adik-adik umpama terjadi atau ustadzah yang masih perawan ini, ya kan? Kok kebetulan nyusui anaknya orang lain, ya kan? Caranya bagaimana biar tidak jadi anak susuan, belum dilepas sendiri, lepas pekson, ya, pekso, ya, dikeluarkan terus begitu. Kalau bisa dilepas begitu, hukumnya bayinya tidak menjadi bayi susuan, ya. Jadi harus 5 kali kenyang. Yang dimaksud kenyang, bayi tersebut melepas sendiri asinya sampai 5 kali. Kalau sekali nggak dihitung, 2 kali nggak dihitung, 3 kali nggak dihitung, 4 kali nggak dihitung, sampai 5 kali. Kalau sampai 5 kali, jadinya bayi susuan. Ya. Dan nanti kok kepaksa harus begitu, sebab nanti jangan-jangan anak kita nggak tahu, ya. Maka sebelum melepas sendiri, cekel, ya kan, dilepas oleh ibu susuannya. Ben ora dadi bayi susuan. Ini kalau kita paham fikih niku wonten niku. Ya kadang ya ono ngakal-ngakali fikih, tapi memang fikih seperti itu. Ono orang yang membatalkan puasa orang yang batal puasa dengan jima. Itu kan kafaratnya, dendanya kan berat. Yang nganten anyar siang hari puasa jima. Wah, kuwi medeni. Ya kan? Ya itu puasa kafaratnya puasa 60 hari berturut-turut. Wis entuk 59 hari ke-60 pedot bualine neh, swidak dina meneh. Klenger to. Pertanyaannya Buya, dari yang di sini depan sini. Sing kena kafarat wajib bayar denda, yang laki-laki apa yang perempuan? Apa dua-duanya yang di sini? Yang lain menang. Orang yang iki fikih kan sudah ada, mestinya sudah sampai bab ini toh. Hah? Masa toh? Sing Masa orang Ustaz? Lupa puasa masa orang? Belum. Ya nanti kalau sudah sampai itu ya, sekilas saja. Laki-laki, perempuan, suami istri batal puasa gara-gara jima. Ya, orang awam memahami, so kena denda lanang wedok. Lah nek sing wedok ya tele-tele to Pak, poso sudah dino nganggo libur barang kok nganggo M. Kapan berhasilnya kalau dia setiap bulan libur? Maka yang kena denda laki-laki saja. Nah, itu syaratnya ada 5. Bayinya umurnya kurang dari 2 tahun, ibu susuannya minimal 9 tahun, ibu susuannya masih hidup, susu yang diminum masuk ke dalam perut, jadi kalau dimuntahkan nggak dihitung. Kemudian nomor 5, minumnya sebanyak 5 kali kenyang. Yang dimaksud kenyang, bayinya sampai melepas sendiri asinya. Sudah. Terus kemudian itu nomor 2, nomor 3, yaitu mahram, orang yang haram dinikah, mu'abbad selama-lamanya lewat jalur perkawinan atau lewat jalur pernikahan. Cuman ada 4. Nomor 1, ummu zaujah, ibu istrimu, berarti mertua. Jadi kita itu kalau sama mertua Pak, bar sholat salaman nggak apa-apa, sholat meleh. Ya kan pamit yang masjid, jangan ada mertua, salaman nggak apa-apa, nggak usah ditutupi. Ya sentuhan tangan ketemu tangan, kemudian cium tangan, ya kan cium kening, tidak membatalkan wudhu. Sebab nggak ada ceritanya anak menikahi mertua. Kapan? Mu'abbad selama-lamanya, nggak sah. Ya. Jadi dalam Islam mantan mertua itu nggak ada. Mantan mertua nggak ada. Yang kedua, walaupun anaknya sudah cerai, nggak ada mantan mertua itu nggak ada. Mertua itu mu'abbad selama-lamanya. Misalnya kok suami istri sudah cerai, dengan mertua kedudukannya gimana? Mu'abbad selama-lamanya. Tetap mertuanya selama-lamanya. Disentuh tidak batal, kemudian sampai kapanpun dinikahi hukumnya tidak sah. Yang kedua, zaujatul ibni, istri anakmu, berarti menantu, ya.
Menantu itu selama-lamanya, mu'abbad. Ya, mertua, menantu. Menantu itu selama-lamanya. Jadi nggak ada mertua menikahi menantunya, nggak boleh. Kapan? Selama-lamanya. Ya, misalnya Ustaz Slamet besok punya anak, umpama tapi muga-muga tenan mesake aku delok wajah itu mesake aku. Ya, sedih ndelok. Ya, punya anak, terus anaknya menikah, kok terus umpama ya aja nganti nek iso umpama ya, anaknya terus cerai. Ya kan, Dek kowe daripada dinikahi wong liya kene tak pek dhewe, misalnya begitu. Haram, nggak boleh. Sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi menantu itu nggak ada mantan. Kalau suami istri ada mantan istri, mantan suami. Sedangkan kalau menantu selama-lamanya mu'abbad. Yang kedua, yang ketiga, yaitu bintu zaujah, anak dari istri. Idza dakhala bil jika si ibu telah dijima. Anak tiri syaratnya ibunya sudah pernah berhubungan suami istri, sudah pernah jima. Jadi anak tiri syaratnya sang suami dan istri tadi sudah pernah jima. Maka anak tiri ini mu'abbad, selama-lamanya dinikahi, tidak diperbolehkan di dalam syariat. Berarti senggolan nggak batal. Jadi misalnya ya itu tadi, ana ustad terus golek bojo kok angel ya rondo-rondo ora apa-apa ngono lho Ustaz Slamet. Ya kok rondone duwe anak wedok, ya enggak apa-apa. Ya kan rondone duwe anak wedok terus salaman ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bapak Ibu kula nggokke sithik sing repot niku anak angkat Bapak Ibu. Wah, sedih anak angkat itu, rondo repot. Anak angkat apa mulih ya, anaknya wong Jawa anak pupon. Ya. Tahu ya anak pupon ya. Ya, jadi kita mengambil anak dari mana gitu ya. Loh, enggak masalah, tapi hukum fikihnya ini yang repot. Kalau kita mengambil anak, mungkin dari mana gitu, mungkin ditakdirkan oleh Allah nggak bisa keturunan, boleh nggak ambil anak angkat? Boleh saja. Tapi fikihnya ini yang agak repot. Fikihnya gimana? Kalau anaknya itu perempuan, waduh, ini repot sama ayahnya, ayah angkatnya, ya kan, sama ayah angkatnya repot. Repotnya gimana? Itu kalau berdua hukumnya haram, Pak. Salaman hukumnya batal. Bahkan dinikahi sah. Kecil di keloni kan, masih kecil di keloni, di sekolah no di apa-apa, gede dirabi sah. Karena anak angkat itu bukan apa-apa. Maka nek pengen supaya anak angkat itu berdua ora popo, terus kemudian disenggol ora batal, ya kan? Carane pripun? Golek anak angkate sing ibuke rondo, terus dinikahi sedelok. Halo? Paham ya? Dinikahi sedelok, dijimak baru kuwi dicerai. Kan jadine anak tiri. Betul Ustaz? Ustazah betul ya? Betul kan? Loh ini fikih loh ya. Kalau kita cuma sekedar ambil anak angkat yang kita tidak tahu ibunya, ya kan itu hukumnya angel. Misalkan saya ambil anak angkat, anak-anak ya, kemudian ini sama saya berdua kan jadi dosa. Bukan siapa-siapa saya kok. Ya kan disenggol jadi batal. Repot ini. Makanya kalau tahu boleh sang anaknya rondo-rondo itu, serondo ya, terus kemudian Bu ini anaknya ya saya asuh ya anaknya, saya nggak punya anak, tapi jangan saya nikahi. Dan apa kok dinikahi lah? Jadi anak tiri kan enak, ya kan? Begitu sudah dinikahi, hubungan suami istri baru dicerai. Lanjut ya apa-apa lah, ngono ya apa-apa. Tapi kok mau dicerai ya apa-apa, ngono ya. Jadi menjadi anak tiri. Itu sebab syariatnya itu terus menerus itu. Selamanya jadi angel itu Pak. Ya kan anak angkat menikahkan nggak boleh, ya kan kemudian disenggol batal, berdua haram, angel niku Pak. Maka ya kalau bisa digoleki mboke ya toh dinikahi. Nek wis kebacut pripun wis gedhe. Nek ketemu isih ketemu mboke dinikahi. Kalau ibunya janda, nek bojone wong ya enggak boleh. Ya kan angel hukume. Nah, semoga-moga seurung di anak terutama Ustadz Ali dan siapapun ya kan kita doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan punya anak lahir langsung loro kok telu terus langsung yes, amin amin amin. Kesuwen. Ustaz Slamet aja didongake sik repot. Ustaz Slamet kita doakan dapat satu paket. Amin. Buy one get one. Amin. Ngerawat anak ya rada angel lho ya. Langsung sak paket ya toh. Ya sak Ustaz Ma'ruf barang.
Terus kemudian yang keempat yaitu zaujatul abi, yaitu istri ayah atau ibu tiri. Jadi yang dari jalur pernikahan cuman ada 4, 1 menantu, 2 mertua atau kebalik ya, mertua terus menantu, terus kemudian anak tiri, kemudian ibu tiri. Cuman ada 4. Ya. Istri ada nggak istri? Nggak ada. Ya. Jadi mahram mu'abbad, orang yang haram dinikahi selama-lamanya, jumlahnya ada berapa? Langsung bisa jawab 18. 7 dari jalur nasab, 7 dari jalur susuan, 4 dari jalur pernikahan. Meski langsung di luar kepala deh. Biasanya wong Jawa cedak, tapi dalam syariat jauh. Siji adik IP, ya, adik ipar. Wong do mesra karo adik IP-ne piye? Hati-hati ya, ini jamaah yang Radio Al-Hidayah ini didengarkan. Nggak boleh boncengke adik IP-ne piye, Mbak IP diboncengke. Haram, hati-hati ya, hati-hati. Ya, terus kemudian biasa lagi misanan. Misanan itu anaknya Pak Lek. Ya, sepupu, anaknya Bule, anaknya Bude, anaknya Pak D, sepupu. Itu cilik dolan bareng nang didi bareng. Ya kan, itu nek wis balik ya ndak boleh boncengan berdua. Wong itu nikah aja sah. Ya, menikahi anaknya Pak Lek, sepupu, misanan itu sah. Maka hati-hati kepada sepupu. Itu biasanya akrab banget, cilik dolan bareng dan lain-lain. Padahal sepupu itu dinikah aja hukumnya sah. Nah, waktunya kurang 10 menit. Sekarang bahas yang terakhir, yaitu mahram, orang yang haram dinikah tapi muakkad dalam kondisi tertentu. Kalau kondisinya hilang baru boleh dinikahi. Itu ada 7 dalam madhab Syafi'i, nanti ditambah kalau madhab Maliki ditambah 1. Tambah 1 nanti madhab Malik, sebab ini juga penting juga. Yang pertama, ta'allaqul ghair, yaitu istrinya orang. Ya, wanita yang masih menjadi istri orang lain tidak boleh dinikahi. Jongsir bojone wong ya Ustaz ya. Iya, bojone wong ini sudah miliknya dia. Ya, tidak boleh dinikahi. Sampai kapan tidak boleh dinikahi? Ya muakkad. Ya kan kondisinya jadi istrinya orang itu. Kan ada kondisi tertentu. Sampai kapan? Sampai masih jadi istrinya orang. Kalau sudah dicerai, masa idahnya selesai, baru boleh dinikahi. Masa idahnya BCL kita semeh rampung Ustaz. Iya, masa idahnya Bunga Citra Lestari kita wis rampung. Sedilok neh kita, sedilok neh. Ya Ustaz arah ya. Wong kuwi nang gone status kok udah diperhatikan bahas statusnya Habib, aku mau wah cocok Habib, Habib muda cocok Habib ya ngono to. Ya tadi dihitung tanggal berapa gitu nang status lho wah. Malah ceramai siapa namanya? Kiai Anwar Zahid itu apik banget. Ceramai Kiai Anwar Zahid. Nah, sing mati ditinggal mati tuwek ora nek sing gagas, coba nek sing mati nom to. Wah ketok apa kuwi bahasane Kiai Anwar Zahid kan bahasane seperti itu. Ki wis ngerti ki Ustaz Ma'ruf status. Terus sing mati sing nom-nom semua memperhatikan akeh ya Allah. Oke, selanjutnya idah dulu ya, idah saya enggakkan masa idah. Berapa lama idah? Kalau ada orang cerai, laki-laki menceraikan istrinya dalam kondisi suci, tidak haid, masa idahnya tulis di 128 hari. 128 hari atau 4 bulan 10 hari. Kalender Hijriah itu 30, 29, 30, 29. Ya, 30 kali 4 120 dikurangi 2 berarti 118 plus 10 berarti 128 hari. Itu kalau dinikahi dicerai dalam kondisi suci. Kalau dinikahi dalam kondisi haid, dicerai dalam kondisi haid, ya Allah. Dicerai dalam kondisi haid, maka masa idahnya 3 kali masa sucian. Ya, 3 kali masa sucian. 3 kali masa suci. Makanya kalau normal ya kira-kira ya kurang lebih sama Pak, 3 bulan 21 hari kalau normal ya, atau 3 bulanan lah. Tapi kalau haidnya suntik Pak,
Ya toh headnya metune setahun pisan. Kalau setahun enak loh Pak. Head kalau KB-nya KB suntik ini Ustazah belum paham. Nanti kalau sudah nikah ada KB namanya KB suntik. KB suntik itu memperlambat masa head. Ada perempuan head itu 6 bulan sekali, ada setahun sekali. Gara-gara KB. Wow, ini Arab nikah meleh tele-tele. Kalau setahun lagi head pisan 3 kali masa sucian perlu waktu 3 tahun. Waduh. Ya tele-tele. Nah 3 kali masa sucian itu maksudnya bagaimana? Ini kan head. Terus ditunggu sampai suci, tunggu sampai head lagi, berarti 1. Ya. Terus tunggu head, suci, head lagi, 2. Terus head, terus suci lagi, head lagi, 3, baru boleh nikah. Menikah wanita dalam kondisi head, boleh apa tidak? Wanita head nikah, sah apa tidak? Jawab yang tegas, sah apa tidak? Sah. Gak ada hubungannya, sah. Gak ada kok undangan batal. Wah, mubaleknya pesen Buya Sony batal, catering batal. Gara-gara apa? Ngantene wedok head, gak ada. Halo, paham ya? Nikah batal, catering batal, apa-apa batal gara-gara apa? Gara-gara sing wedok head, ndak ada. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ya toh boleh menikah tapi tidak boleh dijima. Ya, jimaknya nunggu sik, ngampet sik. Mburiku udah masuk angin ya, sing Joko-Joko. Apa bahas ngono kok. Aku ya ora tekan kono. Arep praktek ra iso. Salah murah nikah-nikah. Oke ya, masa idah perempuan kalau dalam kondisi haid itu 3 kali masa sucian, kalau dalam kondisi bersih itu 128 hari. Maka seorang laki-laki diharamkan mentalak istrinya tatkala istri dalam kondisi haid. Hukumnya haram laki-laki mentalak istrinya yang istrinya dalam kondisi haid. Kenapa kok haram? Karena memperpanjang masa iddah. Haram. Tapi talaknya sah enggak? Sah. Talaknya tetap hukumnya talak. Jadi hati-hati ini ya. Ini semua santri ya Ustadz gojek sama nesu sama bojo itu boleh-boleh saja. Ya, tapi jangan pernah keluar kata-kata 3. 1 pegat, nomor 2 talak, nomor 3 cerai. Atau kata-kata yang serupa. Tak pegat wedek, nggak boleh. Itu walaupun dengan marah, walaupun dengan guyon, hahaha, tak pegat dek. Pegatan itu hukumnya. Nggak boleh. Ya. Walaupun dengan guyon, hahaha, tak pegat dek. Pegatan itu, jangan main-main. Ya, ini adik-adik santri. Ya, besok akan menikah semuanya insya Allah. Salipo, Ustadz Slamet Salipo. Ya. Ya, nggak boleh kok kemudian kata-kata talak, cerai atau pegat. Medeni, Pak. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi pegatan tenan. Silahkan gojek dengan kata-kata yang baik. Ya, ada gojek-gojek yang diharamkan bahkan berefek kepada syariat itu berat. Contoh misalkan gojek dengan kata-kata yang nganggo ayat-ayat Quran. Ya kan arka'u ma'arroki'in dimaknani rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Iso kafir loh, hati-hati, nggak boleh. Dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk dinggo guyon. Ayo rokok bersama orang-orang yang rokok. Uduto sekumpul karo wong udut. Nggak boleh itu. Kalau niat sampai ngenteng no Quran, merendahkan Quran, nggak guyon Al-Quran, keluar dari Islam itu. Ya, keluar dari Islam. Itu ada di dalam Sulamut Taufik itu. Bab-bab ucapan-ucapan yang menjadikan manusia bisa keluar dari Islam. Hati-hati pokoknya guyon tentang Allah, tentang Quran dan tentang Nabi Muhammad SAW. Sudah, ya tak cepatkan kurang 5 menit. Tak pas pokoknya rampungnya jam 8. Yang pertama istri orang, yang kedua saudara ipar. Ya. Ayat jemaah bainal ukhtain. Saudara ipar tidak boleh menggabungkan 2 wanita dinikahi semuanya, saudari. Ya, kakak adiknya. Bareng menikahi mbak E, waduh lah kok adiknya luwih ayu. Nah, misalkan wah ngerti ngesir adiknya baik. Nah, selamat sak kecekel tat adik ya kena mbak ya kena. Ya, terus pakai sak akhir wedok lah wis lah. Ya. Bareng nikahi mbak E lho kok adiknya luwih ayu. Kemudian digabung
Mbak E dan adiknya dinikahi semuanya, nggak boleh. Pernikahan yang kedua tidak sah. Kok pengen menikahi adiknya gimana? Dinteni Mbak E ben mati sih. Zadawaro. Loh, kalau kakaknya sudah mati sah nggak adiknya dinikahi? Sah. Nah iya, fikihnya kan begitu. Atau kakaknya diceraikan dulu, baru kemudian adiknya dinikahi. Ini ada sekedar ilmu ya, jadi praktek no ya. Pokoknya ini ilmunya ben ngerti gitu loh ya. Jadi kalau mau menikahi adiknya ya, kakaknya dicerai dulu apa dinteni sak matine. Ya kan? Kalau menggabungkan dua wanita satu susuan atau satu nasab tidak diperbolehkan. Saya pernah bahas hal yang kayak gini di satu kecamatan di daerah Kabupaten Sragen. Ada na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, seorang laki-laki punya istri 4 kakak beradik. Gila itu. Nah, tapi yang rondok masuk akal. Maaf, saya tidak mendiskriminasikan ya. Maaf jika ini ada yang tersinggung, tapi jangan tersinggung. Ini ilmu fikih. Menikahi seorang wanita, wanitanya keluarganya nggak punya, terus adik-adik di sekolah no, di kuliah no, jadi keputangan budi, ya dibayari, sama boleh dibayari KP, akhirnya dipek gelem, ya kan, goro-goro keputangan budi, ya pokoknya ruwet lah, ya orang-orang dengan cara macam-macam lah, mak, macam-macam, pokok nggak boleh, ya kan, dinteni sak matine sih, oh ya, selanjutnya yang ketiga, yaitu istri yang telah ditalak 3. Atadliku salah samarat. Istri yang telah ditalak 3 haram untuk dinikahi lagi. Ya, kecuali dengan satu syarat. Ya, dengan satu syarat. Syaratnya melewati 5 proses. Jadi nek wis ditalak telu kok pengen dirabi meleh. Ya. Talak telu itu bisa sekaligus, bisa apa jenenge bertahap ya Pak? Ya, bisa sekaligus, bisa bertahap. Misalnya ada kata-kata tak talak 100 wedek. Misalnya ya, tak talak 1000 wedek. Saking anyele karo bojone, Pak. Bojone rondok nganyelke misalnya iki, rondok trondolo. Apa lah pokoknya. Trondolo itu enggak misuh ya. Misuh itu haram. Trondolo itu jangkrik sing cilik gitu. Iya ta, Pak? Ya ta, jenenge wis pokoke super nganyelke. Saking anyele tenan. Tak talak 1000 kowe Dik. Ucapan talak lebih dari 3, hukumnya talak 3. Tak talak 3 Dik, tak talak 4, tak talak 1000, tak talak 1 miliar. Hukumnya saking anyele, hukumnya sekaligus talak 3. Bareng ngono gelo Ustaz. Dadalah sak talak 3 bojoku, terus mau jare Ustaz Ali. Wah, wedok mulih nang gone mboke, jare Ustaz Ali iki tungso. Tele-tele biasanya ono sing ngumbah-umbahke gak ono. Ono sing gawe kewetan gak ono ya Ustaz Ali ya. Wis tele-tele asli. Wong lanangane pas mesu gagah. Tapi wis tinggal ya tele-tele tenan. Saestu niku. Tele wah. Kayak saya ya ngono pas mesu gagah. Ai bojoku ra nek mumet, Pak. Iya bang, saya itu ora tau ngopo-ngopo ngombe diceplake bojo lho. Nyenenge lho ya. Nek kok Ustaz Slamet iki kapan? Melewati 5 syarat ini. 1, ditunggu masa idahnya selesai. Didelok depan pas tak talak 3 itu masa idahnya berapa hari? Oh, pas dalam kondisi suci, tunggu sih 4 bulan 10 hari, 128 hari. Oke, nomor 1. Nomor 2, dinikahi orang lain. Nomor 3, nikahnya sampai dijima. Ya toh? Walaupun cuma sekali. Ya, terus misalnya ngomong Ustad karo Ustad, wah bojoku tak talak 3. Nikah ono ya, tapi nek mbok apa-apake awas karo ngene iki. Ya nek urung dikapak-kapake ya mengko ora iso dadi nggone dhewe meneh. Pisan wae ya. Ora apa-apa. Ngono Ustaz ya. Ora apa-apa, pisan wae ya. Coba terus-terusno ya. Ya tapi bisik-bisik wae. Terus selanjutnya, udah betul-betul dijima, syarat nomor 3. Nomor 4, dicerai suami yang baru. Nomor 5, ditunggu masa iddahnya selesai. Baru boleh dinikah lagi oleh suami yang pertama. Angel, ditulis ya, syaratnya 5. 1, ditunggu masa iddah. Nomor 2, dinikah oleh suami yang baru. Nomor 3, dijima oleh suami yang baru. Nomor 4, dicerai suami yang baru. Nomor 5, ditunggu masa iddahnya selesai.
dari suami yang baru boleh dinikahi lagi. Mula aja gampang-gampang ngomong pegat, aja gampang ngomong talak, aja gampang-gampang ngomong cerai. Kibab dalam syariat sing ora entuk dienggo guyon, walaupun saking mesune kaya napa, ya kan kata-kata ini hukumnya talak. Ayo ini santri kudu paham. Jadi mungkin pas nesu besok punya istri semuanya jangan sampai mengucapkan kata-kata ini. Hati-hati. Terus selanjutnya nomor berapa, Dek? 3. Nomor 4, menikah tatkala tatkala ihram, ya, ihram umroh maupun ihram haji nggak sah, ya. Itu kalau buat laki-laki menikahi nggak sah, menikahkan nggak sah. Buat perempuan dinikahi nggak sah. Lunga umroh bareng, wah iki yo nganyelke tenan wong-wong iki. Selebriti budayane nikahne Mekah. Ya toh, lah mangkate wis berdua gandengan, ya gendeng loh. Ya toh, gayane menikah nang Mekah. Ya toh, nek kono wis gandengan sik ning ndi bareng ya enggak boleh nikah, sik lagi umroh. Ya toh, umroh bareng ya toh. Syukur-syukur kecuali pas umroh terus ketemu kanca ora kenal terus nek kono kenal mulih dadi bojone ya kuwi alhamdulillah. Ini ada salah satu karyawan saya begitu. Yang kemarin umroh sama Gus Ari neng kono, ya toh neng kono kenal berarti mulih sesuk ini bulan 6 atau bulan 7 nikah. Wah cocok ya. Nah Ustaz Slamet deh ben wis tau umroh kok yo ra entuk. Sedih. Tajak nang kono karo ibu-ibu karo yo tetep ora entuk. Wis nang Mekah ndonga, wis nang Madinah ndonga ya kan. Padahal ya mungkin itu yang terbaik buat Ustaz Slamet ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu tentang kondisi manusia, lebih tahu daripada sang manusia itu sendiri. Ya mungkin Ustaz Slamet ben kaya ngono ben iso ngopeni santri tenanan ya lho ya. Karena di bojo adik-adik dilupakan nanti malah. Ya subhanallah. Laki-laki menikahi enggak boleh, kemudian menikahkan tidak boleh. Wanita dinikahi tidak boleh. Jadi kalau posisi ihram tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, nomor 5. Menikahi wanita budak kalau dia mampu. Ya, ada tuan kemudian menikahi budaknya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Nomor 6, menikahi wanita non muslim. Sampai kapan? Sampai dia masuk Islam. Ya. Sampai dia masuk Islam, nggak boleh. Jadi ada orang Kristen, Katolik, Konghucu, apapun agamanya, ya kita mau menikahi tidak diperbolehkan. Kalau mau menikah maka harus syahadat dulu. Kita senang sama perempuan non muslim, kemudian mau kita nikahi, ya harus syahadat dulu, sudah masuk Islam, baru syarat pernikahannya sah. Nomor berapa, Dek? Nomor 7 dan nomor 6 ya. Nomor 7 yaitu menikahi istri yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya tidak sah. Jadi istri buat laki-laki maksimal 4. Jadi kalau sudah punya istri 4, maka ketemu dengan wanita walaupun bujang muslimah, maka itu sama kita mahram Pak namanya. Haram menikahi. Bahasane mahram, nek bahasane Sukoharjo muhrim. Ya, mahram. Lho kok ana wanita, ana wong wedok ora duwe bojo muslimah, ya toh sama saya mahram umpama ya toh, umpama istri saya 4 umpama Pak, tapi bojo saya 1. Kalau sampai mati siji insyaallah. Oh dicepake widodari 700 kok. Tak ampet iki ya toh. Nah, berarti wanita jadi maaf walaupun kiai, walaupun habib, siapapun kok bojone punjul saka papat haram. Wes teges iki, arep kiai top. Walaupun kan anak wong Madura kiai top bojone 9. Ayo Ustaz, 11 malah gendeng haram. Ya kan ora urusan mau habib, mau kiai, mau ulama, mau ilmu setinggi langit ya kan. Kalau pengen menikah lagi sing tua cerai sik. Oh no papat siji pegat ganti sing nom ya toh. Pegat meneh ganti meneh, pegat meneh ganti meneh, tetep papat. Ada cerita seorang habib yang pernah menikah sampai sekitar 80 kali. Tolong sik, ojong sik. Saya salut kepada satu habib ini. Gak tak cerita no habibnya siapa. Tapi menikahi pengen memuliakan wanita-wanita janda, terutama wanita-wanita yang tidak punya. Jadi Habib ini sudah punya istri 4, kok ada janda yang kasihan, tak nikahi ya, anakmu tak urusi, tak openi, di besok ke situ terus nanti 1 tahun dicerai. Ya terus kemudian menikahi lagi, dulu sih sampai
Habibnya kaya banget, top, ya kan? Sekarang kan survei membuktikan rondo karo dudo kan oke rondo. Jadi nek wong lanang gak entuk walaupun rondo-rondo kebangetan Ustaz Slamet iki lho, kebangetan lho. Wong survei membuktikan janda itu banyak banget. Ya kan? Openono ngono lho Ustaz Slamet. Ustaz Ma'ruf ya, openono iki. Janda ini banyak sekali. Ya, jadi ini sampai ada satu Habib punya amalan seperti dahsyat. Ya, bukan karena nafsu, karena ini Habib uangnya banyak, luar biasa. Ini menjadi amal yang luar biasa. Kemudian anaknya durusi, kasih hadiah, kasih hibah, ya kan, kasih harta banyak, wis mapan ditinggal. Lagi begitu, kan dahsyat ini yang dinikahi orang-orang yang nggak punya, kemudian anaknya banyak. Tapi ya wong misalnya bantu apa kan enggak dinikahi malah jadi fitnah toh Pak. Ngopeni anaknya, ngopeni bojone daripada jadi fitnah dinikahi, wis selesai kemudian ditinggal, wis selesai ditinggal. Mau kiai mau siapapun yang punya duit yang turah-turah mau begitu ya monggo. Oke, penutup hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi besok misalkan adik-adik ini debat misalnya mahram itu apa? Ya kan jawabannya tadi mahram itu adalah orang yang haram dinikah. Jadi besok misalkan dialihkan yang gini, misalkan saya sama Ustaz Slamet, bojone Ustaz Slamet wong Lumajang misalnya lo ya, bojone Ustaz Slamet sama saya mahram apa tidak adik-adik? Bojone Ustaz Slamet saya mahram enggak? Mahram. Nek bahasane Sukarjo muhrim. Jadi langsung, ya kan? Bahasane Sukarjo muhrim, langsung aja sudah, Pak. Ya kan, jangan bahas muhrim toh ket mau toh. Bojo disenggol, ya, bojo disenggol jarine muhrim, ya toh nek bahasaku mahram, Pak, haram dinikah. Oke? Haram dinikah. Ya kan? Ketahui, Pak, haram dinikah. Bojone jenengan sama saya muhrim enggak? Mahram enggak? Kan begitu. Jawab lu enggak loh, ora apa-apane kok. Tak nikah saiki entuk ora bojone jenengan. Lho ngono. Ya kan dijawab, bojone jenengan sekarang saya nikah, boleh enggak? Oh ngajak padu Ustaz. Ini enggak masalah padu, hukum. Ya kan? Boleh dinikah enggak? Enggak. Lah enggak boleh dinikah itu bahasa Arabnya apa? Mahram. Nah gitu cara debatnya ya. Bojone jenengan tuh sama saya walaupun ora apa-apa, mahram. Namanya mahram muakkad, yaitu orang yang haram dinikah dalam kondisi tertentu. Kondisinya kapan? Selama masih jadi bojone jenengan dan belum diceraikan dan ditunggu masa iddah kalau sudah selesai. Paham ya adik-adik ya? Jadi ditulis semuanya. Kalau dalam mazhab Maliki tambah satu. Ya, ini yaitu wanita pezina. Kalau mazhab Syafi'i sah. Ya, boleh wanita pezina dinikahi boleh. Kalau dalam mazhab Malik itu ditambahi wanita pezina enggak boleh dinikahi sampai dia bertobat. Ya, itu dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i tadi cuma 7. Wanita pezina sah untuk dinikahi. Nanti ada dalam mazhab yang lain yaitu wanita yang hamil juga mahram, enggak boleh dinikahi. Ya muakkad sampai bayinya lahir. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i wanita yang hamil boleh dinikahi dan pernikahannya sah. Walaupun itu anaknya atau anak biologisnya atau anaknya orang lain, maka tetap hukumnya sah untuk dinikahi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau jika hamilnya di luar nikah loh ya. Ya, kalau nikah dengan suami yang sah ya nggak boleh. Maksudnya hamil kecelakaan loh Pak, kecelakaan. Jadi kecelakaan ragur ketabrak motor. Ya, begitu itu juga dinamakan kecelakaan kalau bahasa. Ada orang hamil di luar nikah, entah itu dengan apa yang menghamili atau anaknya orang lain, kemudian dinikahi sah hukumnya. Gak usah nanti bayi ini lahir, ya langsung dinikahi. Ngono Ustaz Ma'ruf karo Ustaz Slamet ya. Oh no hamil ya gak apa-apa wis. Ya itu hamil gak apa-apa Pak. Nenek kecelakaan pokoknya nggir wedok ayu mang laporke Pak. Laporke kula. Jadi laporke polisi ya digebuki ya. Laporke kula mbok menawa Ustaz Slamet apa Ustaz Ma'ruf gelem ya toh. Itu dinikahi langsung sah. Ya kan walaupun itu anaknya orang lain dinikahi sah. Itu saja yang bisa Buya saya sampaikan.